Halo guys, kembali lagi bersama saya Chandra Galang. Masih membahas mengenai skuter sederhana. Namun di video part ke-14 kali ini, di sini saya tidak lagi membahas mengenai komponen dari skuter, melainkan saya masuk ke dalam tahapan perakitan ataupun assembly dari sekian banyak komponen yang sudah kita buatkan di 13 part video sebelumnya. Sebenarnya untuk perakitan ini mudah saja, tinggal memindah-mindahkan saja komponen-komponen yang sudah kita buatkan. Namun mungkin ada beberapa permintaan dari praktikan yang untuk dibuatkan videonya agar tidak terlalu kesulitan mengingat situasi sedang seperti ini. Ya, semoga semuanya cepat membaik. Langsung saja kita ke poin pembahasan. Untuk bentukannya nanti ketika sudah dirakit seperti ini. Hanya saja saya tegaskan kembali ada beberapa komponen yang belum saya buatkan seperti as roda, bos, bearing itu tidak saya buatkan karena sebenarnya tidak wajib juga, hanya untuk roda itu untuk ya pantas-pantas sebagai pemantas saja lah. Oke, mungkin langsung aja ke untuk baut juga tidak saya buatkan. Mungkin nanti apabila sempat saya buatkan atau tidak, mungkin ya tidak apa-apa karena itu tidak wajib sifatnya baut. Ini baut juga masih pada kosong, termasuk tadi as rodanya masih kosong. Komset juga di sini tidak memakai. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan. Sebelumnya kita sudah menyiapkan berarti 11 komponen inti yang akan kita buatkan di sini 1 sampai 11. Dan juga kemarin kita buatkan di part ke-13 itu ada 4 komponen tambahan yang kita buatkan, diantaranya roda, dudukan roda belakang, dudukan spakbor, dan juga hand grip. Kita rakit terlebih dahulu. Kita merakitnya agar mudah, kita rakit dari bawah karena roda itu yang menempel ke bawah, makanya kita rakit dari roda terlebih dahulu. Bukan berarti perakitan ini sesuai dengan peta proses operasi ya, ini hanya perakitan dalam AutoCAD saja. Oke, kita butuh roda, kita pilih rodanya, lalu kita copy, copy, enter. Nah, kita pilih kuadran saja, yang penting paling bawah. Kita akan membuatnya sebentar, ada lag. Kita membuatnya di sebelahnya saja supaya lebih mempermudah dalam pembuatan. Nah, kita buatkan di sini saja. Untuk roda depannya kita buat dari depan. Setelah roda ditempatkan pada tempatnya, kita masuk ke dudukan rodanya. Aneh memang rodanya dulu berdudukannya, tapi tidak apa-apa. Dudukan roda depan kita butuh 1. Nah, ini. Oh iya, supaya karena belum ada as rodanya, maka kita buatkan garis bantu pada roda. Garis bantunya itu kita gunakan line saja karena kita akan menempatkan dudukan as roda itu pas di tengah-tengah. Maka dari itu kita perlu garis bantu, letakkan seperti ini. Kita masukkan L untuk line. Nah, itu kita cari. Di sini ada 2 center. Nah, 2 center yang berdekatan. Kita klik center yang ini. Kita buat ke center yang satunya. Nah, pada itu bakal ada line seperti ini. Maksudnya apa line ini? Antara center atau tengah dari lingkaran sebelah sini dan center atau tengah dari lingkaran sebelah sana.
Itu untuk sebagai garis bantu saja agar nanti mudah menentukan posisi tengahnya. Masuk ke dudukan roda depan. Kita udah buatkan di sini. Kita copy saja dulu. Kurang atas. Masukkan CO, copy. Kita bawa saja dulu ke sana. Kita letakkan di sini dulu. Di sini saja dulu. Nah, di sini juga kita perlu membuat line lagi agar menentukan tengahnya. Line-nya itu kita ambil dari lingkaran dalam, atau enggak lingkaran luar juga boleh. Yang penting kalau lingkaran luar berarti di sana juga lingkaran luar, atau lingkaran dalam di sana juga lingkaran dalam. Kita ambil lingkaran luar saja, kita buatkan line L, line. Nah, lingkaran luar kita ambil senternya. Nah, ini center. Lalu kita tarik garis ke lingkaran luar sebelah sisinya. Kita zoom out. Nah, lingkaran luar sebelah sisi sana. Bukan sebelah sisi dalam, tapi sisi luar juga. Karena di sini sisi luar, maka ambil center dari sisi luar juga. Nah, akhiri. Nah, jadi lingkaran sisi ini. Maka dari itu kan nanti kita bisa menentukan tengah-tengahnya itu ada di sini. Dengan ini. Langsung saja bisa kita rakit ke roda. Kita pilih terlebih dahulu. Lalu kita move, move. Nah, pilih habis di move, kita pilih titik, kita pegang di titik tengah. Nah, midpoint. Klik. Nah, jadi kan tengah yang kita pegang. Pindahkan pada roda dan pindahkan pada midpoint juga. Midpoint garis yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kan ada garis yang tadi sudah kita buat di roda. Nah, kita letakkan di midpoint juga. Nah, seperti itu. Maka dari situ si roda dan dudukan roda belakang, roda depan itu, dudukan roda depan dan juga rodanya itu akan berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini maksud saya, di tengah-tengah. Ini untuk bagian roda, kita naik ke bagian atasnya yaitu bagian as segitiga. Untuk as segitiga sendiri kita sudah buat juga, ada di nah, ini. Nah, kita ambil ini saja. Sebelumnya kita copy dulu. Kita blok semuanya. Lalu kita copy, CO, copy. Lalu kita pegang bagian bawah. Nah, di sini kan bagian bawah, ada center pasti. Nah, center. Kita pegang bagian bawah centernya. Lalu kita putar lagi ke atas biar tidak pusing. Nah, lalu kita letakkan. Nah, kita letakkan di center dari ini. Kan sebelumnya kita waktu membuat dudukan roda depan ini, kita membuat garis X nih agar terlihat di nah ada garis X. Nah, kita letakkan saya di sini, atau cari center juga bisa. Cuman ini midpoint. Klik. Oke, akhiri. Selesai, terpasang. Setelah as segitiga terpasang, lalu kita tinggal memasang silinder tegak. Silinder tegak itu ada di ini. Masuk silinder tegak, kita blok semuanya, lalu kita masukkan CO, copy. Lalu kita masukkan
ambil pegang lagi bagian bawah. Ambil lihat dari bawah. Nah, terdapat center. Kita pegang di sini. Kita ke atas lagi tampilannya. Nah, lalu kita letakkan di center dari lingkaran bawah sini. Caranya, kalian sentuh lingkaran bagian atasnya. Nah, kalian cari di sini bakal ada center. Nah, ini centernya. Klik. Nah, oke, akhiri. Dia sudah menyatu. Kita lanjutkan ke bagian silinder miring terlebih dahulu. Silinder miring. Nah, sudah kita buatkan di sini. Kita copy, CO, copy. Pilih yang akan di copy, enter. Lalu kita pegang. Nah, bagian tangannya. Di sini kan di atasnya ada garis. Kita pegang bagian tangan. Atau tidak kuadran atau apa, di sini pasti ada. Nah, adanya kuadran. Oke, kuadran kita pegang. Nah, setelah kuadran dipegang ke skuter, nah, kita tidak meletakkannya di atas, tidak mepet atas, tidak di sini, tapi dari atas sini kita turunkan ke bawah 16 mili. Berarti kita gunakan perintah from saja bisa. Kita masukkan from, from, enter. Lalu kita pilih kuadran di sini. Kuadran, klik. Maka dari situ akan ada tulisan copy base point offset. Offsetnya kita masukkan add x-nya 0, y-nya 0, z-nya minus 16. Berarti add 0,0, min 16, enter. Oke, kita akhiri dengan escape, accept. Oke, kita sudah jadi. Kita masuk ke perakitan di atasnya, yaitu bagian penyambung. Untuk bagian penyambung sendiri ada di sini. Nah, ini untuk bagian lubang baut bagian depan, maka kita rotate dulu 3DR. Kita lihat semuanya dulu. Sebentar. Nah, untuk bagian penyambung kan lubangnya depan ke belakang ya, bukan kanan ke kiri. Sedangkan yang saya buat kanan ke kiri, berarti kita rotate terlebih dahulu. Kita putar. Maka kita blok. Lalu kita masukkan 3DR, 3D rotate, enter. Langsung kita pilih saja sumbu Z berarti ya, yang biru. Nah, ini kita tekan F8. Kita dari sini, kita buang ke sini. Oke, sudah ke depan. Bisa kita move langsung, bisa kita copy, masukkan CO,
copy seperti biasa, kita masukkan dari bawah, kita pegang dari bawah karena kita merakitnya dari bawah, maka semuanya kita pegang dari bawah. Nah, kita cari senternya di bawah. Nah, center kita pegang, kita kembali ke atas, putar lagi dikit. Nah, setelah dipegang, setelah dipegang, kita letakkan di center dari lingkaran bagian atas ini. Kita cari di sini. Nah, oke. Untuk leher stang, harusnya leher stang dulu sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Untuk penyambung ini bisa kita hide, klik penyambungnya, klik kanan. Saya blok penyambungnya, lalu klik kanan, isolate, pilih hide object, hide. Oke, jadi si penyambung ini kita hilangkan terlebih dahulu. Kita menyambungkan dulu leher stang. Isolate itu untuk menghilangkan sementara ya. Jadi ketika di end isolate-nya, maka dia akan muncul lagi. Nah, ini untuk leher stangnya bisa langsung kita copy saja. Kita pilih leher stangnya, masukkan CO, copy, lalu kita pegang lagi dari bawah. Nah, senternya kita pegang. Kalau udah dipegang, kita putar lagi. Arahkan ke skuter. Nah, kita letakkan di center atasnya, paling atas ada center. Nah, kita letakkan di sini. Oke, sudah. Lalu kita tadi kan ada bagian yang kita hide, yaitu bagian penyambung. Untuk menampilkannya terlebih dahulu, menampilkannya lagi, maksud saya, itu kita tinggal klik kanan di sini, klik kanan. Nah, ada isolate. Nah, pilih end object isolation. End object isolation. Klik. Nah, dia akan ada lagi. Nah, di sini kan tuh, lubangnya pas kan? Oke. Dari sini kita bisa masuk ke bagian pencekam stang. Untuk pencekam stang tersendiri kita buatkan garis bantu terlebih dahulu karena ini kan bukan bulat ya. Jadi kalau dicari senternya nanti sulit. Atau mungkin kita coba dulu. Nah, untuk senternya tidak ketemu kan, karena bentuknya bukan bulat. Maka dari itu kita buatkan garis bantu dengan menggunakan line. Bahkan kuadran pun tidak ketemu, maka dari itu kita ubah tampilnya terlebih dahulu pada mode 2D wireframe. Nah, di mode 2D wireframe ini kan ada garis nih, garis kanan dan garis kiri. Saya putar dikit. Nah, garis kanan dan garis kiri kita buatkan line dulu di situnya, line L, line. Nah, kita buatkan garis bantu. Nah, dari ini ya, jadi kalau bisa pas banget di garisnya. Nah, here, setelah pas di garisnya, kita letakkan di sini, near. Oke.
Fungsinya sama. Fungsinya sama, yaitu untuk menentukan tengah dari seperti tadi roda depan. Untuk menentukan tengahnya, kita masuk ke pencekam stangnya. Seperti waktu itu ketika saya buat pencekam stang lagi di sebelahnya tidak ke save, tidak apa-apa, kita pakai saja yang ini. Nah, kita copy, masukkan CO, copy. Ada keterangan ukurannya ya. Terus kita masukkan copy, CO, copy. Oh iya, di sini juga kita perlu menggunakan garis bantu. Garis bantunya itu diletakkan di bagian bawah. Nah, kita putar ke bawah. Nah, sebenarnya di sini sudah ada garis dari yang saya tunjukkan nih, garis ini atau dulu. Sudah ada garis dari yang saya tunjukkan ini ke ujung sini. Nah, garis lingkaran luarnya ya. Lingkaran luar ada garisnya ke lingkaran luar satunya lagi. Namun garis ini tidak bisa untuk menentukan tengah. Maka dari itu kita buatkan garis yang sama di tempat yang sama. Kita masukkan line, L line. Nah, kita pilih kuadran. Di sini ada garis juga nih. Hapus dulu aja. Line, enter. Apabila tidak ada kuadran, kita bisa masukkan QA. Nah, di sini kan ada kuadran. Ternyata garis ini bukan pada kuadran, maka dari itu kita ambil yang kuadrannya. Nah, kuadran, klik ke kuadran sebelah satunya lagi. Nah, di sini ada kuadran lagi nih. Kuadran ataupun garis siku sama aja. Kuadran, klik. Oke, kita akhiri. Maka dari itu nanti garis ini yang kita pegang sebagai pemegangnya. Apa di masih tampilan dari bawah, kita blok terlebih dahulu semuanya, lalu kita copy, CO, copy. Nah, di sini kan tadi garis yang tadi kita buat, ini kan garis yang buat. Nah, kita pegang bagian midpointnya. Nah, midpoint. Nah, gunanya untuk memegang. Kita masukkan, putar ke atas lagi agar tidak pusing. Lalu langsung kita bawa saja ke skuter tadi. Nah, skuternya. Nah, di sini kan ada garis yang tadi kita buat nih sebagai pembantunya. Kita cari midpoint dari garis tersebut. Ini kita sudah pegang, kita cari midpointnya. Nah, midpoint, klik. Oke. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa membuatkan stang, meletakkan stang. Nah, nantinya kita nantinya kita bisa merakitkan stangnya.
Dengan menggunakan garis bantu lagi, kita buatkan line terlebih dahulu pada bagian ini ya. Sini ada 2 buah lingkaran. Di sini ada 2 buah lingkaran, kita buatkan line dari center ke center. Line di sini maksudnya lingkaran kanan dan lingkaran kiri. Nah, ada 2 senternya kan tuh. Kanan ke kiri. Nah. Oke, kita akhiri. Nah, ini sebagai garis bantu. Kita ambil stangnya terlebih dahulu. Nah, ini stangnya. Dan stangnya pun harus kita kasih garis bantu juga. Kita masukkan line, L, line. Kita pilih dari ujung tengah, center, ke center sini. Oke, akhiri. Kita blok lingkarannya. Lalu kita copy, CO, copy. Nah, si garisnya itu kita pegang di garis tengah. Yang tadi barusan kita buat, tapi bagian midpoint. Midpoint. Nah, jadi megangnya di midpoint tadi yang garis barusan kita buatkan di garis bantunya. Begitupun meletakkannya. Meletakkannya pun di garis yang tadi kita buat, bagian midpoint. Nah, klik. Oke, balikan ke mode konseptual. Nah, gimana teman-teman? Oke, skuternya sudah setengah jadi. Mungkin karena durasinya cukup panjang, sudah mencapai 30 menit, video ini saya buatkan 2 part saja. Oke, sekian untuk video part ke-14 kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. See you in next video.